pembicara terakhir kayaknya. Ya, resikonya lebih di pembicara pertama, kedua berbobot masalah emang. Barang wayare yang golongan marginal community. Jadi wong gampang nerang wong pinggiran kiki ngomong ki. Ari wong pinggiran bakal ngomong tas blang apanane. Punten pataya teh mendikan kah? Oh iya. Jarene wis mengaransemen lagu daerah Sintrenan wis. Tinggal nanti dipadukan ki. Dinakin Sintrenan kok patayat maju ngarep Sintrenan. Siap nggih? Sholawat pun makaten. Pondok pesantren itu adalah salah satu produk budaya Nusantara. Pendidikan pertama kali yang ada di Indonesia itu bentuknya, kalau zaman Hindu Buddha itu kan ada padepokan, ada sanggar dan seterusnya. Ketika Islam masuk, maka ada tradisi Hindu Buddha itu kemudian diakulturasikan dengan Islam. Maka dengan digawangi oleh para wali, bikinlah pondok pesantren sebuah produk budaya. Yang alhamdulillah produk budaya itu yang digawangi oleh para wali zaman dulu. Maka dalam penelitian saya pernah meneliti di S2 itu, para wali yang kemudian dilanjutkan oleh para alim ulama terutama Nahdlatul Ulama memiliki pendidikan dan dakwah melalui 3 pendekatan. Ada 3 pendekatan yang dilakukan oleh para wali yang kemudian dilanjutkan oleh para alim ulama yang mendirikan pondok pesantren. Pertama, political approach, kedua educational approach, dan yang ketiga adalah cultural approach. Apa bu? Masalahnya masing pertamanya berbobot rada rangkaian. Masih orangnya cemplengan. Bu, apa JSJ? Approach, go hati ngan wong kene ga. Loro, approach, telu. Jadi pendekatan pertama, para wali dulu menyebarkan Islam dengan pendekatan politik. Jadi pondok pesantren terutama alumni yakin tidak bakal tabu terhadap persoalan politik. Sebab apa? Sebab memang dari zaman dulu para wali juga menyebarkan Islam dengan pendekatan politik. Mana contohnya bahwa para wali dengan pendekatan para politik? Banyak para wali yang menjadi politikus ulung. Contoh misalnya Sunan Gunung Jati. Dia adalah seorang mubalik, seorang wali, plus juga seorang sultan. Apakah itu bukan melalui pendekatan politik kalau sudah menjadi sultan? Kang Amron itu masih anggota dewan, dia mana naik sultan. Ya sultannya sultan. Sekarang lagi geger sultan, orang kan ya? Crazy kah? Crazy tak? Masa crazy? You are crazy. Hari crazy Medan, Mbak. Ya, beli ngerti bahasa Inggris ya. Rais, orang-orang kaya. Sekarang ada banyak sultan-sultan baru. Orang-orang kaya. Jadi pendekatan pertama yang dilakukan oleh para wali yang kemudian dilanjutkan oleh para alim ulama yang mendirikan pondok pesantren tidak ada lain di dalamnya adalah mengeluarkan alumni-alumni yang bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah pendekatan politik. Sunan Gunung Jati juga menjadi seorang politikus ulung. Sunan Kudus menjadi panglima perang. Raden Patah menjadi raja Islam pertama di tanah Jawa. Itu melalui pendekatan politik. Raden Patah menjadi raja pertama Demak, dilanjutkan oleh Dipati Unus, dilanjutkan oleh Trenggono, dilanjutkan oleh Prawoto, dilanjutkan oleh siapa? Berapa nih ya? Sekaduan ramai di Kelingan, di Kane berapa ya? Yang terakhir itu Raja Arya Penangsang. Arya Penangsang itu turun Brawijaya, Raden Patah juga turun Brawijaya. Jadi memang orang-orang yang berada dalam wilayah politik itu memang ada trah, memiliki trah. Saya yakin beliau juga menjadi anggotanya ada trahnya, trah anggota dewan masjid apa ya. Sejelas ada. Jadi ada jalur itu. Jadi yang pertama dunia pesantren itu mengeluarkan produk-produk alumni yang kemudian bergerak dalam dunia politik, dan itu jangan menjadi sebuah tabu, sebab memang dari dulu juga adalah pendekatan politik pun. Kemudian sampai kepada tanah Jawa Cirebon, Indramayu, dan semua adalah orang-orang pesantren.
Kalau kita melihat di Cirebon, itu kan pondok pesantren yang tertua adalah Pondok Pesantren Amparan Jati yang diasuh oleh Syekh Nurjati. Nah, Syekh Nurjati sebagai pondok pesantren pertama kali itulah jalur dakwah mubalik Jawa Barat. Semuanya pernah pesantren di situ. Oke, kemudian yang kedua, di majelis baik ini Kang. Yang kedua, pendekatan pendidikan, educational approach. Banyak para wali yang kemudian mendirikan pondok pesantren. Jangan dikira para wali itu hanya kayak model Sunan Kalijaga kita muter-muter, tetapi banyak juga para wali yang mendirikan pondok pesantren, mendirikan padepokan pesantren. Nah, siapa wali yang mendirikan pondok pesantren? Ada Sunan Ampel Denta. Beliau juga mendirikan pondok pesantren. Sunan Giri juga mendirikan pondok pesantren. Jadi sangat layak dan pantas alumni-alumni pondok pesantren sebagai garis nasab kepada para wali juga keluarnya kemudian mendirikan pondok pesantren. Jangan aneh, alumni-alumni pondok pesantren Tebirong kemudian banyak yang mendirikan juga pondok pesantren dan pendidikan. Dan yang ketiga, pendekatan yang dilakukan oleh para wali yang dilanjutkan oleh pondok pesantren adalah pendekatan budaya, cultural approach. Disinilah kemudian berkembang Islam melalui peradaban pesantren, dan alumni pondok pesantren itu adalah tangan panjang dari peradaban Islam. Dan pondok pesantren itu adalah salah satu tempat untuk membuat sebuah peradaban. Ketika diajarkan tentang peradaban kemudian muncul menjadi sebuah alumni, maka alumni juga akan membawa peradaban. Dan peradaban inilah kemudian disiarkan melalui pendekatan budaya. Alhamdulillah. Maka saya yakin alumni pondok pesantren tidak mungkin akan bertentangan dengan budaya. Saya yakin dan percaya semua alumni pondok pesantren yang digawangi oleh Nahdlatul Ulama ketika turun di masyarakat, mereka menjadi manusia yang mampu beradaptasi dengan dirinya, lingkungan, dan juga kearifan lokal. Siapa yang terjun para wali yang mendirikan dengan pendekatan budaya? Banyak. Ada Sunan Bonang, ada Sunan Kalijaga. Kalau Sunan Kalijaga dulu masih ingat, beliau membuat sebuah syair lagu cah angon penekno blimbing kui lunyu penekno kanggo masu dodot tiro kumitir bedah ing pinggir dom mana jumatana kanggo seba mengko sore. Konon itu lagu tembangan Sunan Kalijaga. Artinya memang alumni pondok pesantren adalah alumni yang mampu beradaptasi dengan masyarakat dengan pendekatan budaya. Kita tayangnya mending. Oh sembahyang dingin. Iya wes ayo sembahyang. Ya kan resiko Kang Sidik Parabek. Parabek karena lo cengkene ya. Sidik sijine. Oh siap bikin Parabek. Oke, itu pendekatan budaya. Nah, pendekatan budaya yang dilakukan oleh para wali itu menyentuh di akal masyarakat. Maka mohon maaf, sing payu ning masyarakatku ya lulusan pesantren. Payu. Pokoknya mah lulusan pesantren insyaallah urip. Ya, Kang Sidik ya. Sebab apa? Ari wong lulusan pesantren mah anak wong sunatan alhamdulillah pasti diundang tahlilan sih. Anak wong kawinan alhamdulillah. Ana wong gawe omah alhamdulillah, wong akekah alhamdulillah, ana wong korban alhamdulillah, ana wong mati ya. Apa maning proyek tahlilan. Nah, ketika ini peradaban sudah masuk di masyarakat, maka mohon maaf, dalam pendekatan budaya itu para wali dulu mengajarkan, mohon maaf ini para ustadz, para kiai. Yang pula niki didapuk oleh Kang Zaid Krishna yang menjadi penasehat les bumi. Di kana bocah Pak. Padahal mah dilantik ini Kak. Penasehat les bumi. Nah, dakwah yang dilakukan dan pendekatan itu mohon maaf, satu melalui tembangan, dua tanggapan, tiga dolanan, empatnya dongengan. Ini penelitian saya dalam di S2 tadi ya. Ya bagilah di samping nanung kayak ini Kak, lumayan. Nah, pertama para wali menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya yang digawe Sunan Kalijaga dan teman-temannya itu satu melalui tembangan. Kalau daerah tadi Sunan Kalijaga sudah, Sunan Giri pernah gawe tembangan. Buis di aransemen turun ya. Coblak suwang tinggal lenter mamu segunung budel tak amplor. Ya bari kayak kan Kak, apa Kak? Ngerek Kak. Bu, Patayat. Bari di anu nanti sintrena.
Ya di beres dingin. Jadi itu melalui tembangan. Dan ternyata wali Cirebon Dermayu kalah. Ya Kang Sidik Parabek, walinya Dermayu Cirebon. Godong kilaras di kantungnya, paman bikin aja dalam. Pokoknya itu melalui tembangan. Ketika Islam disampaikan dengan tembangan, maka itu kebahagiaan. Saatlah kita itu berislam dengan bahagia. Aja ngomong kafir, musyrik, murtad, pedang-pedangan, bapak dengan setruk toli. Islam itu dengan berbahagia, Islam itu dengan budaya, pendekatan budaya. Jadi itulah mengapa Islam di Indonesia, terutama lulusan alumni pesantren, diterima di masyarakat karena melalui pendekatan budaya. Oke, itu yang kedua, melalui tembangan. Yang kedua, melalui dolanan. Kelingan Kang Amroni jangan bengen mana bon-bonan Kang. Cel, ngetok batak. Nih kanannya Kang Sidik Parabek. Cel, ngetok batak. Kene bocah teh, kan karena Kang Sidik melayu tengah-tengah jalan. Sing melayu siapa? Bocah teh kata Kang Sidik. Kang Sidik si melayu ku. Padahal mah bocah cilik kurang kuno. Kang Sidik ngetok baca cel, bruduk ning tengah. Bocah cilik ngetok baca cel. Ning tengah-tengah ketemu. Ayo sing melayu siapa? Kang Sidik tak bocah TK. Kang Sidik nang apa? Mencele mulu. Baru bocah mencele dolanan. Aturan lama akan kalah oleh aturan yang baru. Injil, Taurat, Zabur kalah oleh aturan baru Al-Quran. Itu kan kajiannya seperti itu. Dolanan. Kemudian yang ketiga dongengan. Udah sering kayak ngomong dongengan. Bakat anak pun kan dongan wong tua makanya. Bakat kula lunga bengi nganggawa drobos amber dalane katon. Betul? Ana wong lunga bengi nggawa drobos amber dalane sekin ana wong picek nggawa obor. Kan apa? Pernah ngaji. Ana wong picek nggak wobor maksudnya amber beri ketabrak genang wong. Sakan gak kudu manggo obor. Niku dongengan wong tua. Artinya dongengan itu menjadi salah satu metode mengajarkan dakwah para wali. Jadi punten sangkan gak alumni pondok pesantren kabeh pinter dongeng. Termasuk PA. Ya Kang Sidik Parabek pun salah satu produk budaya pesantren. Mengapa? Dadi mubalik beli, dadi kiai ora, ya dadi ki ageng. Ki ageng apa? Ki ageng muncul. Ki ageng ya pendekar ya ningkana. Sing nguasai laut kulang kemana ngomong di NU. Yes, pokoknya mah tenang aman. Kemudian yang terakhir pendekatan budaya yang dilakukan oleh para wali. 1 tadi dongengan, 2 tembangan, 3 dolanan, yang keempat apa sih nomor 4? Dongeng, dolanan, tembangan, tanggapan. Nah ini kayaknya tanggapan wayang podel kudu ditanggap gila bakin. Sing nomor 4 dakwah para wali dengan tanggapan. Di Cirebon ada berokan, ada laisan, ana sandiwara, ana tarling, ana